Ya, masih di iNews Malam pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu telah diterima oleh Sekjen DPR dan akan diteruskan ke pimpinan DPR. DPR telah menerima surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 26 Mei 2025 lalu. Surat ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Sementara itu, pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bu, dari Abang? Ya, tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sebetulnya. Iya itu. Ya, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik masih melakukan penyelidikan dan akan melakukan gelar perkara setelah ditemukan fakta pidana dalam ijazah Jokowi. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan Polda Metro Jaya belum melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya dugaan fitnah atau pencemaran nama baik dalam kasus ijazah S1 Joko Widodo. Sementara gelar perkara baru akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus ijazah Jokowi tersebut. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik pada 30 April 2025. Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. Mereka yang dilaporkan adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh program Asta Cita kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam pemberian bantuan pupuk dan benih padi kepada kelompok petani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio turun langsung bertemu para petani dan ikut menanam padi di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kehadirannya untuk memberikan semangat dan menyerap aspirasi kelompok tani. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan 7,5 ton pupuk. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para petani dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kami hadir? Karena kami ingin mendengar langsung, kami ingin mengerti ya dan merasakan dan mendengar secara langsung sebetulnya apa yang menjadi harapan-harapan dari para petani di seluruh Indonesia, terutama hari ini di Sumatera Utara dan di Serdang. Semoga dengan kehadiran kami bisa membawa keberkahan. Harapan saya ini adalah salah satu bagaimana nanti kita bisa meraup suara dengan program yang sudah dibuat oleh DPP yang turunnya langsung ke pertanian dan juga langsung ke masyarakat tentunya. Mendapat bantuan pupuk, para petani mengaku sangat senang karena Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita hadir menjawab kebutuhan para petani dalam ketersediaan pupuk. Ribuan terima kasih atas kedatangan Ibu Ketua Umum. Jadi dari Perindo kami nggak bisa membalasnya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah rezeki Ibu banyak membantu orang-orang sekitar. Bantuan yang diberikan partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mewujudkan program ketahanan pangan sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan.